Bah, bah. Kangen Kak Joynya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yuk kita sebutin ikrar sekolah minggu yuk. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Sekali lagi. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Saya cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Apa? Yes. Yes, yes. Semangat luar biasa adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tahu nggak cerita Kak Yuli minggu kemarin tentang apa? Ayo tulis di ini ya. Kakak nanti lihat, tulis tentang apa? Kakak bocorin ya, yang dengar udah langsung tulis ya, tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Sok tulis. Minggu kemarin ceritanya tentang itu. Kakak nggak mau ulangin lagi ya. Nah, tahukah adik-adik yang namanya pencurahan Roh Kudus itu seperti apa? Roh Kudus itu seperti apa? Kak Yuli kasih tahu. Kak Yuli memberitahu itu Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, tapi tidak kelihatan, namun bisa dirasakan. Seperti apa? Seperti nafas atau tiupan angin. Contohnya, kita bernapas tarik dari hidung lalu tiup tangan. Contohnya seperti ini. Bisa nggak dirasakan? Coba perhatiin. Bisa kan? Nah, Roh Kudus itu seperti itu adik-adik. Dia tidak kelihatan, namun bisa dirasakan. Wow, luar biasa adik-adik, namun bisa dirasakan. Nah, lihat seperti ini. Nah, kita mau lihat tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, para murid itu sudah Pentakosta, mereka mendapatkan urapan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapatkan Roh Kudus seperti apa bentuknya? Lidah api yang ada di atas kepala mereka. Itu kan cerita Kak Yuli kemarin. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nih, lihat. Tuh ada lidah api tuh. Betul, lidah api? Nah, para murid ketika mereka mendapatkan lidah api, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka mendapatkan Roh Kudus, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wow, Kak Joy masih hafal ayat hafalannya yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas firman Tuhan di minggu ini dengan tema apa? Aku mau berbagi seperti jemaat mula-mula. Nah, sebelum kita masuk jemaat mula-mula, yang tadi sudah mendapatkan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, Kak Joy, itu kepenuhan Roh Kudus seperti apa sih? Nah, kepenuhan Roh Kudus, mereka rindu untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya mendapatkan Roh Kudus, percaya saja tentang Roh Kudus, tetapi mereka minta, penuhi kami Tuhan dengan semangat, ya. Berikan, biarlah Roh Kudus itu memberikan kami semangat untuk memberitakan Injil. Wah, luar biasa. Mereka minta semangat. Nah, itu namanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, akhirnya kita ambil contoh. Salah satu murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil sampai 3.000 jiwa. Ketika dia berkhotbah, apa yang terjadi? 3.000 jiwa diselamatkan. Siapakah itu? Siapa? Ayo, bisa jawab. Nanti kakak lihat waktunya. Siapa? Petrus. Coba saya kakak itu sampai 3. 1, 2, 3, siapa? Petrus. Nah, yang mana Petrus? Yang ini namanya Petrus. Lalu si Petrus ini memberitakan Injil kepada orang-orang bahwa Yesus sudah mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Bahkan dia memberikan Roh Kudus kepada kami. Yang
yang engkau salibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wah, dia adalah Mesias yang hidup, ya, yang diurapi oleh Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Wah, akhirnya banyak orang yang selamat. 3.000 jiwa, luar biasa adik-adik. 3.000 jiwa diselamatkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dari situlah terbentuk yang namanya jemaat mula-mula. Nah, jadi tema kita, aku mau berbagi seperti jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula itu seperti apa? Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Yuk, kakak tunggu buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan seperti apa sih? Kita lihat, ya. Kak Joy juga pegang Alkitab. Ayo kita lihat Alkitab kita, ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow, luar biasa, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, luar biasa, ya. Ini ceritanya cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama berarti jemaat pengikut Kristus yang pertama. 3.000 jiwa, mulai dari 3.000 jiwa tiap-tiap hari ditambahkan. Wow, luar biasa ketika mereka mendapatkan Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus tentunya, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh jemaat yang pertama? Ada 3, tetapi kita akan lebih dalamin yang terakhir, ya. Ada 3 mereka lakukan di jemaat pertama. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama dikatakan ayat 42, dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, jadi yang pertama mereka tekun mendengarkan firman Tuhan. Mau diajar oleh Petrus, mau diajar sama guru sekolah minggu. Nah, kakak mau lihat siapa yang mau main-main nih. Kakak kan nggak lihat dari handphone, tetapi siapa mau main-main, nanti orang tuanya kasih tahu ya kalau main-main nggak mau dengerin firman Tuhan. Nah, pertama kalau mau menjadi berhasil, nah kita harus bertekun mendengarkan firman Tuhan. Nah, contohnya seperti ini. Mana Petrus? Yang mana Petrus? Nah, Petrus itu berkhotbah nih, Petrusnya. Ini orang-orang yang mendengarkan Petrus. Wah, Petrus berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, bahwa orang yang kau salibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang mendengarkan ini akhirnya dibaptis, terima Yesus sebagai Juru Selamat, bertobat. Jadi arti baptis itu apa, adik-adik? Bertobat, langkah untuk hidup baru, artinya bertobat. Bertobat itu apa? Meninggalkan yang jahat-jahat, yang bandel-bandel. Nah, seperti itu, akhirnya berubah menjadi orang yang
baik. Lalu apa yang terjadi? Ada jemaat mula-mula. Lalu jemaat mula-mula itu mereka bertekun mendengarkan Petrus saat menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya adik-adik juga bertekun mendengarkan Kak Joy lagi menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang kedua, suka berdoa. Nah, kita tetap lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan yang ayatnya yang B 42b dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan berdoa, bayangkan mereka berdoa, mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka juga rajin berdoa. Saya mau tanya, siapa yang rajin berdoa, Cung? Ayo tunjuk tangan. Nanti Tuhan lihat. Siapa yang rajin berdoa? Wah, sedikit ya, banyak gitu. Kalau yang rajin berdoa, kasih tahu ya, tulis. Saya rajin berdoa, gitu tulis coba. Ya, nah udah itu, lalu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka katakan di situ mau berbagi. Nah, yang terakhir mau berbagi. Nah, dikatakan di situ. Nah, dan ayat 44, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bayangkan ya. Jadi kepunyaan Kak Joy adalah kepunyaan adik-adik juga. Kepunyaan adik-adik adalah kepunyaan Kak Joy juga. Ya, jadi segala apa yang di kepunyaan Kak Joy, kakak kasih ke adik-adik. Ya begitu juga adik-adik gitu. Jadi apa yang paling berharga adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, mereka mempersembahkan, bahkan harta mereka jual. Lalu mereka bagi-bagikan kepada semua. Nah, adik-adik, jangan menjadi orang yang pelit. Nah, jemaat mula-mula ini nggak pelit. Mereka jual karena mereka tahu nafas itu lebih berharga. Ketika nanti nafas nggak ada, mereka jual harta milik mereka. Mereka yakin bahwa harta itu sudah ada di surga. Tuhan bilang apa? Engkau punya harta itu ngengat dan berkarat. Pencuri bisa mencurinya. Punya harta, pencuri bisa mencuri. Tetapi harta di surga tidak bisa dicuri. Nah, akhirnya mereka tuh percaya kepada Tuhan. Mereka jual harta milik mereka. Mereka berkumpul, berdoa kepada Tuhan. Terjadi lawatan yang besar. Dari 3.000 jiwa tiap hari bertambah. Karena tiap hari banyak yang bertobat. Wah, luar biasa. Buktinya di mana? Nah, dikatakan di ayat 47 terakhir dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan, sambil mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, jumlah mereka bertambah dari 3.000 jiwa mencapai 5.000, mencapai banyak orang. Akhirnya kita jemaat Tuhan yang sudah menerima Yesus, dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita sudah mendengarkan tentang Injil keselamatan, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada di bawah kolong langit ini selain nama Yesus yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ya, sekarang Kak Joy mau berdoa buat adik-adik semua ya. Sebelum saya berdoa, tadi kan Petrus sudah berkhotbah nih. 3.000 jiwa diselamatkan, lalu mereka dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu kita akhirnya menjadi jemaatnya nih. Siapa nih? Lihat. Ini adalah adik-adik. Tuh. Nah, adik-adik ini ada di mana? Di Maestro. Nah, kita generasi jemaat Tuhan. Jadi adik-adik harus semangat memberitakan supaya jemaat GBT Immanuel, generasi GBT Immanuel bisa maju, bisa berkembang luar biasa ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak Joy menyapa dan berdoa buat kalian. Halo Gerald, halo Onel, halo Ruben, halo Yordan, halo Dava,
halo Michael, halo Sondang, Chelsea, ya, Alexa, Fanny, Ruth, Valeri, Valen, Sancai, Judith, Cheryl, ya, terus siapa lagi? Stefani, Aileen, ya, Jeremy, Steffi ya tadi ya, Steffi bukan Stefani ya, Aileen, Jeremy, El Jordan, dan Beverly ya. Semua jemaat sekolah minggu yang Kak Joy sebutkan, dalam nama Tuhan Yesus Kak Joy berdoa kalian tetap dekat kepada Tuhan, dijauhkan dari penyakit ya. Tetap semangat ya. Kita harus tetap cinta Tuhan Yesus ya. Kak Joy sudah berdoa dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan semua yang sudah disebutkan namanya dalam nama Tuhan Yesus. Dadah.